Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Sundara. Saya dari kelas A360 Universitas Pamulang, program studi manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, materinya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan berada pada titik sempurna. Ringkasan tentang karakteristik dari pasar persaingan sempurna antara lain, yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Jadi di suatu pasar tersebut terdapat pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Kemudian karakteristik yang kedua, produk yang ditawarkan terkesan homogen. Nah, jadi produk yang ditawarkan oleh penjual itu terkesannya homogen atau satu jenis. Kemudian yang ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar. Nah, jadi perusahaan itu yang masuk ke pasar ini, dia itu gampang untuk masuk ke pasar. Nah, untuk keluarnya juga dia gampang. Kemudian karakteristik yang keempat, kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap mengenai produk. Nah, dia itu tahu kuantitasnya berapa, harganya berapa, dan kondisi pasarnya itu seperti apa. Kemudian yang kelima, tidak ada biaya transportasi dan biaya perikanan. Yang keenam, bebas dari campur tangan pemerintah. Nah, jadi pemerintah tidak ada campur tangan nih di pasar ini. Kemudian yang ketujuh, harga untuk suatu produk seragam di pasar. Diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Tidak ada perusahaan yang mempengaruhi harga. Nah, berarti ini tergantung deal-dealan antara si penjual dan si pembeli ya. Kemudian setiap perusahaan mendapatkan laba secara nominal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Nah, berarti antara penjual yang menjual barangnya sama, homogen, di pasar persaingan sempurna ini, keuntungannya itu dia itu gak bakalan berlebihan sama gak bakalan kurang juga. Jadi sama lah. Nah, kita masuk ke contoh manifestasinya. Misalkan saya ke pasar mau membeli tomat nih. Nah, saya ke penjual pertama dengan kuantitasnya berapa, misalkan harganya 30.000. Nah, kemudian saya coba ke penjual kedua. Nah, dengan kuantitasnya yang sama, saya coba tanyakan misalkan. Nah, harganya itu sama, 30.000. Nah, itu contoh konkretnya. Kemudian kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dapat digambarkan dengan situasi di mana hanya ada beberapa penjual atau bahkan penjual tunggal, namun memiliki pembeli yang masif. Pasar persaingan tidak sempurna biasanya memiliki produk tunggal atau tidak ada produk penggantinya. Nah, kalau dari pasar persaingan tidak sempurna, ada berbagai jenis nih. Cuma kita di sini membahasnya cuma 3 jenis saja. Yang pertama, pasar monopoli. Nah, kalau pasar monopoli ini penjualnya tunggal. Dia itu bakalan mendominasi semua pasarnya. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Nah, si penjual ini yang memutuskan harganya. Dia punya wewenang penuh nih, kayak gitu. Biasanya hanya menjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit masuk karena ada perundang-undangan atau aturan-aturan tertentu. Contoh misalkan
perusahaan listrik negara. Nah, kalau PLN kan dia itu ada aturan-aturannya tersendiri ya. Misalkan ada yang mau bikin lagi nih kayak satu jenis misalkan produknya sama PLN, dia itu bakalan susah masuknya itu untuk bersaing dengan si PLN ini. Nah, jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar persaingan monopolistik. Nah, kalau pasar persaingan monopolistik, di sana banyak penjual yang menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik sendiri. Contohnya perusahaan retail, perusahaan produk kemasan. Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu pasar oligopoli. Di pasar oligopoli ini terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10. Berarti sedikit ya. Dan bertindak dalam kolusi atau persaingan. Memiliki standar produk yang sama, perusahaan dapat saling mempengaruhi harga, bahkan dapat melakukan kartel. Contoh perusahaan pada industri gula dan garam. Seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.